Ibu-ibu GKJW Jemaat Tropodo yang dikasihi Tuhan, ibadah KPPW akan dilayani oleh Penatua Suksmo Aji. Mari kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan Mars Wanita GKJW. Bangkitlah kaum wanita, Gereja Kristen Jawi Wetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya. Bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan, kita diselamatkan. Dalam kasih Tuhan, damai sejahtera. Majulah wanita Kristen, dengar panggilan Tuhan. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Selamat sore, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar semua? Ya, saya berharap semuanya baik-baik dan sehat. Hari ini kita akan masuk dalam ibadah KPPW Jemaat Tropodo, dan kita akan mengawali dengan ratu pujian dari Kidung Jemaat 6 ayat yang pertama, ketiga, dan yang keempat. Hai, masyurkanlah. Hai, masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus. Agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya. Yang tinggi akhlak, di surga bakal pun hadir dekat dengan abdinya. Nyanyikan jayanya, hai umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal penebus. Muliakanlah Sang Bapa kekal, muliakanlah Sang Putra serta malaikat di surga dengan bersujud, sembah Anak Domba yang Maha Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ketika sore hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kami di dalam ibadah KPPW. Kami tahu keadaan yang tidak baik di sekeliling kami. Kami tahu keadaan yang tidak nyaman di sekeliling kami. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan atas setiap kami.
sehingga pada saat ini kami boleh membangun ibadah bersama-sama dengan ibu-ibu KPPW. Walaupun kami harus secara tidak langsung ketemu secara fisik, tapi kami percaya bahwa ketika kami boleh beribadah, Tuhan hadir dalam segala keadaan dan keberadaan kami. Oleh karena itu, sebelum kami mengawali ibadah kami Tuhan, kami mohon pengampunan yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menguduskan setiap kami yang boleh beribadah bersama-sama, baik hamba-Mu di tempat ini ataupun para ibu-ibu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan menyertai dan mengampuni, mengkuduskan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah KPPW ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir memimpin dan memberkati. Terpujilah Tuhan. Amin. Bacaan kita pada ibadah sore hari ini diambilkan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-12 hingga yang ke-14. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri dengan mengambil perikop siapa yang harus diundang. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi belajar melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari bersama kita akan pujikan dari pujian Kidung Jemaat 183 ayat yang pertama dan yang kedua, menjulang nyata atas Bukit Kala. Terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra. Bagai peluk yang karam merindukan, di ufuk timur pagi merekam. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan, di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada Bukit Kalvari. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sudah membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 14 ayat 12 hingga 14. Bila saat ini kami mencoba merenungkan firman Tuhan ini, kami tahu bahwa kami sangat terbatas. Kami tidak mampu untuk menangkap pesan ilahi. Oleh karena itu kami mohon pengurapan yang dari Tuhan atas setiap kami.
baik hamba-Mu yang menyampaikan ataupun para ibu-ibu yang mendengarkan. Berkati dan urapi setiap kami di dalam keterbatasan telinga kami, keterbatasan kemampuan pikiran kami untuk menangkap pesan ilahi. Biarlah Roh Kudus boleh menolong sehingga setiap kami boleh mendapatkan berkat ketika kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan hadir baik di tempat ini maupun di setiap rumah-rumah kami, para ibu yang bersama dengan kami dalam beribadah pada saat ini. Tuhan juga hadir atas mereka, mengurapi mereka semua. Terima kasih, berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Di dalam Kristus Tuhan kami bersyukur berdoa. Amin. Para ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada ibadah KPPW pada sore hari ini adalah mengabarkan kebangkitan Kristus sebagai penggenapan perjanjian baru. Ya, itu adalah tema yang diambil dari Majelis Agung, dan karena momen ini adalah masih momen Paskah, maka kita akan tetap membahas khotbah ini yang berkaitan dengan Paskah. Sekali lagi, kita sudah lama tidak bertemu secara fisik karena situasi yang kurang aman. Tetapi kita tetap bersyukur bahwa penyertaan Tuhan tetap ada dan kita bisa beribadah walau tidak bertemu secara langsung. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, mengacu dari bacaan kita tadi, saat perjamuan Kudus Paskah, saya mencoba membayangkan sebuah perjamuan di mana penyelenggaranya adalah Allah sendiri. Dan di situ kita dapat menyaksikan bagaimana roti yang menggambarkan tubuh yang tercapik-capik atau yang terpecah-pecah. Dan kita juga dapat menyaksikan anggur yang menggambarkan darah yang dicurahkan untuk dibagikan kepada kita sebagai bentuk pengampunan yang diberikan Allah atas semua dosa dan ketidaklayaan kita. Undangan perjamuan ini bersifat bebas dan terbuka bagi siapapun, khususnya mereka yang masuk dalam kategori menurut ayat 13 tadi di dalam Lukas pasal 14 dikatakan demikian. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Para ibu yang kasih Tuhan, ketika kita membaca ayat 13 ini, ada 4 macam orang yang diundang, yang boleh datang di dalam perjamuan tadi. Yang pertama itu adalah orang miskin. Ketika kita bicara orang miskin ini bukan arti yang sebenarnya. Ini adalah pengertian metafora, yaitu yang sebenarnya adalah orang yang sadar bahwa dalam dirinya tidak ada kebenaran dan yang rendah hati mengandalkan Allah. Itulah gambaran yang disebut dengan orang miskin. Saya ulangi bahwa orang miskin adalah orang yang sadar bahwa dalam dirinya tidak ada kebenaran dan yang rendah hati mengandalkan Allah. Lalu orang berikutnya adalah orang cacat, orang lumpuh, dan orang buta. Ini adalah gambaran orang yang dianggap tidak sempurna, orang yang dibedakan, orang yang tidak punya harga, dan bahkan orang yang dinilai rendah oleh sesamanya. 4 macam orang ini ada di dalam ayat 13 di dalam bacaan kita tadi di Lukas 14. Orang-orang yang masuk kategori demikian adalah orang-orang yang sadar bahwa mereka tidak akan mampu membalas dan percaya bahwa Allah tidak akan menolak mereka. Ini seperti di ayat 14. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Para ibu yang dikasihi Tuhan, membuka diri, tidak membeda-bedakan, dan tidak menolak orang lain, itulah sebuah makna Paskah yang boleh Tuhan ajarkan kepada kita untuk diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah bentuk nyata dari sebuah ketulusan dan kerendahan hati. 2 hal inilah yang mendasari tindakan kita, baik dalam bergereja atau bermasyarakat. Ibu-ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, memang hal ini akan menempelak kita.
ketika di dalam kehidupan kita berbanding terbalik atau berlawanan dengan dua hal tadi, yaitu di mana ketika kita mengukur semua uang, mengukur semua tenaga, mengukur semua waktu dengan standar kita, bahwa kita harus dihargai, bahwa kita harus diketahui, bahwa kita harus disanjung atas uang, atas tenaga, dan atas waktu yang sudah kita berikan, maka sebenarnya kita adalah bukan orang yang pas atau orang yang cocok untuk menghadiri undangan perjamuan Allah tadi. Karena kita tidak menyadari dan kita tidak merasa bahwa kita ini adalah miskin, bahwa kita ini adalah cacat, bahwa kita ini adalah lumpuh atau kita buta. Ketika kita tidak merasa demikian, kita malah berlaku sebaliknya, maka sebenarnya kita tidak layak untuk datang di dalam perjamuan, undangan perjamuan Allah. Karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam sebuah perjamuan selalu kita diingatkan bagaimana kita menyiapkan diri kita, membawa diri kita. Lukas 14 ayat 12 sampai 14 itu adalah gambaran bagaimana Allah sedang membalikkan sebuah paradigma kita sebagai manusia yang selama ini kita selalu mengukur semua tindakan kita, perbuatan kita dengan cara pandang kita, bahwa semuanya itu harus kembali kepada kita. Kalau aku sudah mengeluarkan tenaga, aku sudah mengeluarkan waktu, aku sudah mengeluarkan uang, maka orang-orang harus tahu bahwa itu adalah aku. Sekali lagi, bahwa ketika kita mempunyai pendapat demikian, ketika kita mempunyai cara pandang demikian, maka sebenarnya kita tidak layak untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan. Itu akan berlawanan dengan ayat 13 yang kita baca tadi. Bagaimana selanjutnya bila ternyata kita memang tidak bisa melakukannya? Bagaimana bila memang selama ini kita selalu mengukur atas uang, atas tenaga, atas waktu yang sudah kita keluarkan, baik di dalam bergereja ataupun bermasyarakat? Bagaimana kita harus bertindak ketika kita harus menghadapi hal demikian? Karena itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertobat supaya kita menanggalkan semua hal yang kita banggakan selama ini, baik itu harta, waktu, atau tenaga. Dan mari kita mengenakan ketulusan dan kerendahan hati seperti yang sudah Allah lakukan ketika Dia mengadakan sebuah perjamuan tadi. Karena dari situlah kebangkitan Kristus yang mengubahkan kita dapat juga dirasakan oleh semua orang. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu-ibu yang kasih Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan, yang boleh mengingatkan kepada kami, supaya kami tidak berbangga hati dengan setiap apa yang sudah kami lakukan, baik dengan uang kami, baik dengan tenaga kami, baik dengan waktu kami. Tetapi Engkau boleh mengajari kami bagaimana kami harus menjadi orang yang miskin, orang yang lemah, orang yang cacat, orang yang lumpuh, untuk kami diperkenankan Tuhan datang di dalam perjamuan Tuhan. Tuhan mengajari kepada kami bagaimana kami harus tulus hati dan rendah hati, supaya dengan demikian kami juga memperlakukan orang lain seperti yang sudah Tuhan lakukan kepada setiap kami semua. Oleh karena itu kami mohon ampun ketika selama hidup kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan. Kami senantiasa mengukur dengan ukuran-ukuran kami. Kami mohon ampun. Mari Tuhan Kau perbarui setiap kami semua. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk GKJW Jemaat Tropodo. Di dalam setiap keadaan yang saat ini Tuhan, kami sungguh hanya berseru kepada Tuhan. Kami bersyukur ketika Tuhan tetap boleh memberkati kami, sehingga peribadahan tetap boleh berjalan. Jemaat boleh tetap dilayani, jemaat boleh tetap ditumbuhkan dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan untuk para ibu-ibu dan juga para jemaat yang lain. Engkau menyertai, melindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala mara bahaya. Jika selama ini ekonomi harus mengalami banyak hal, kami harus mengalami kekurangan secara ekonomi, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan boleh melawat setiap jemaat Tuhan.
Tuhan menolong para ibu, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan untuk boleh mengatur keuangan. Dan Tuhan juga memberkati di dalam pelaksanaan rumah tangga yang ada. Terima kasih Bapa. Berkati setiap para ibu di dalam mereka berpelayanan. Berkati para ibu di dalam setiap mereka bertugas sebagai ibu, sebagai istri, sebagai orang tua. Terima kasih, ini seru doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami. Amin. Sebagai bentuk ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Dan di dalam melakukan persembahan akan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 340 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Hai bangkit bagi Yesus. Jangan menyerah, dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tekap. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah, kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa, bersiaplah terus. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, berakhir sudah ibadah kita pada malam hari ini, dan kita akan mengakhiri dengan berkat yang dari Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan dari hambanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, berkat dari Tuhan Yesus yang sudah menebus dan menyelamatkan, berkat dari Allah Roh Kudus yang memimpin dan membimbing, dicurahkan atas setiap ibu-ibu dan setiap keluarga di dalam menghadapi pergumulan yang ada dalam kehidupan ini, dari hari ke hari, mulai saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Ibu-ibu GKJW Jemaat Tropodo yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biasanya kita bisa berkumpul bersama, beribadah bersama, berbagi kasih, saling mengunjungi. Tetapi saat ini karena COVID-19, kita harus mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Mari ibu-ibu, kita ciptakan kreativitas untuk keluarga kita masing-masing supaya tidak merasa bosan. Dan jangan lupa menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, selalu cuci tangan sebelum dan sudah melakukan sesuatu supaya kita
tetap sehat. Percayalah, semua pasti berlalu. Demikian juga COVID-19 ini. Seperti pelangi sehabis hujan, demikianlah janji setia Tuhan kepada kita, umat ciptaannya. Tuhan memberkati dan tetap semangat.